Hai guys, di video kali ini saya mau membahas sebuah mainan yang jadi primadona pada zamannya dan kenapa sih mainan ini tuh dulu sebagus itu. Yes, ini SH Figuarts Kamen Rider Vice Blaster Form yang rilis di tahun 2011, harga retailnya 3.500 yen. Coba tebak siapa yang dulu bilang nggak akan pegang SHF tapi ujung-ujungnya beli juga. Saya. As always lah, karena saya super mending tiap kali beli mainan tuh harus ada sebuah poin yang kayak wah ini nih emang udah pantas banget buat dibeli. Vice Blaster ini saya dapat harganya 400.000 di sebuah Toy Fair tahun 2013-an dengan justifikasi di internet zaman dulu tuh ini harganya 450.000-an lah. Lumayan tuh, selisih 50.000 nambah dikit bisa beli SD Gundam kan. Nah, apa sih poin yang bikin Marapore Suzerotsu ini jadi sedikit ngebela-belain jajan SHF yang lumayan pricey ini? Mari kita unscoping dulu. Jadi ini tuh nggak pernah saya pajang. Kayaknya ini udah ngendep di box sekitar 8 tahunan deh. Nah, ini dua part yang nggak ada tuh ternyata udah saya taruh ada di bagian backpacknya. Itu tuh si bagian jetpacknya Faiz. Ini buat kalian yang belum tahu, warna metalik SHF tuh bisa luntur. Kasus paling populer di zaman dulu adalah SHF-nya Ryuki sama Night Survive. Karena Faiz ini punya warna metalik, jadi ya saya sih udah expect bakal luntur ya. Tapi ada satu hal yang tidak saya expect. Ternyata bagian plastiknya juga ini puder bro warnanya. Jujur warna puder kayak gini tuh takut jadi ringkih dan rapuh. Apalagi kalau digerakin tiba-tiba potek gimana coba. Lumayan nangis kebon sih. Nih di bagian kepalanya visornya masih oke. Pas lihat ke samping tuh warna metaliknya puder kan kelihatan. Kalau saya sih nggak terlalu mempermasalahkan masalah puder kayak gini-ginian ya. Soalnya itu tuh pasti ada scientific reason di belakang itu. Mungkin karena jamur lembab atau mungkin terpapar sinar UV sebelumnya dan reaksi kimia lainnya. Ini kakinya diecast, warnanya sih nggak ada yang puder dan besinya juga nggak ada yang rontok karat-karat gitu. Nih sorry ya, vice pointernya masih ditaruh di kaki, harusnya kan ditaruh di belt. Hehe, maaf. Aksesorisnya komplit lah, mulai dari optional hand, terus ada bagian jetpack yang articulated, ada bagian pedang buat vice blasternya, sama ada optional parts buat vice phone yang ditaruh di belt. Dikasih beberapa belt vice, soalnya kan vice tuh beda-beda ya, ada yang memorinya lagi nyantol, memori kecopot, HP-nya kecopot, terus ada vice shot yang lagi knuckle mode, dan spesialnya ini nih, dikasih efek photon breaker yang gede banget. Keren lah, posingnya jadi bisa lebih akurat aja sama kayak di seri. Nah ini nih yang keren, bagian Vice Blaster, kelihatannya kan kayak koper gitu, terus bisa di slide, wow jadi blaster, ini keren banget. Bahkan si gripnya aja bisa di-rotate, tergantung kalian mau mode buster atau mau lagi photon breaker. Dan ini ukurannya lumayan panjang loh. Jadi ini beberapa alasan kenapa Vice itu udah jadi best deal banget di zamannya. Pertama, bagian proporsi. Ini tuh udah paling mendekati bagian suits, udah nggak kayak mainan lagi. Terus bagian artikulasinya itu udah pakai daging daleman, jadi bentuknya udah nggak terlalu kelihatan mainan meskipun tidak sesempurna sekarang ya. Cuma ini tuh the better lah dibanding SHF sebelumnya. Nih saya coba bandingin ya. Kelihatan kan di bagian kanan itu Axel Trial tuh SHF yang lebih tua, bentuk colokan artikulasinya masih sedikit kelihatan. Terus bagian proporsinya juga nggak mirip suit sama sekali, lebih mirip ke apa ya? Gambar ilustrasi kali ya. Jadi bentukannya tuh belum dibikin seakurat kayak di serinya. Dan seri Vice ini adalah SHF yang bentuknya udah lumayan akurat ke seri-seriannya lagi. Udah bukan yang punya desain sendiri kayak Axel tadi loh. Bagian badannya nih yang paling kelihatan. Udah ada bentuk lekukan otot, terus material dan warnanya juga itu udah hampir menyerupai bodysuitsnya Vice. Terus bagian pangkal paha ke torsonya tuh udah nempel, jadi garis fotonnya nggak putus. Ditambah ada daging daleman yang tadi saya bilang kan. Proporsinya Vice ini lebih thick lah. Ya mungkin hampir menyerupai si bodysuits aktornya ya. Soalnya awal-awal saya megang SHF tuh ada sebuah feeling yang kayak apa ya yang kurang gitu. Kok bentuknya cungkring, terus tidak seperti live action, malah kayak jadi animasi. Ini nih anjing awal biang keroknya, gara-gara temen saya tuh nawarin koleksinya dia, harganya cuma 190.000. G3 lagi, sebuah Kamen Rider mechanical yang tidak punya power apapun, cuma sebatas polisi biasa dikasih armor. Kan keren atau enggak jawabannya? Ya keren banget lah, makanya saya pengen ngambil. Apalagi cuma 190.000 ya, itu perlu ditanda kutip underline bold italic gitu loh. Nah pas megang kok anjing SHF ternyata keren ya. Tapi ya tadi yang saya bilang ada sesuatu yang kurang sreg. Pas lihat lininya Vice langsung kayak beautiful, amazing, ini yang papa cari. Nah kayak gitu tuh feelingnya persis.
In case kalian kepo, padahal mah nggak ada yang nanya juga mungkin. Ini loot toy fair saya di tahun 2013, ada SHF Vice Blaster yang tadi saya bilang 400.000, terus itu gun cannon mass production type cuma kali 100 doang jadi 100.000, sama satu lagi Legilis rare, mana ada anjing di zamannya itu saya dapat cuma red kali 100 juga, 150.000 dan nggak ada yang beli, cuma Guage doang tuh. Dan ini looks waktu pertama kali Takumi Henshin jadi Vice Blaster form. Sebenarnya agak aneh kenapa dia nggak megang blasternya. Si blasternya tuh beneran ditaruh di lantai kayak gitu loh habis dipencet-pencet. Dulu tuh koleksian SAF saya fokus di final form. Jadi Vice ini ya memenuhi kriteria koleksi tadi, makanya saya jajan kan. Kalau ngomongin keren atau enggak mah dari desain Vice-nya dulu deh. Saya tanya, emang ada yang nggak suka Vice? Jujur saya nggak yakin ada deh. Kalau misalnya ada juga ya mungkin yang so edgy doang. Sorry banget. Awal ngeliat Vice kan bentuk matanya tuh kayak ngengat banget ya. Ternyata desainnya adalah hiu gitu. Nggak kepikiran gara-gara itu ada gigi di helmnya. Salah satu yang paling saya suka dari SAF itu adalah high value playability. Yoi, alias bisa dimainin sesuka kalian. Apalagi kalau udah show akurat tuh paling nggak bisa. Contoh paling yang bikin saya terkesamsem banget tuh ini bagian blasternya kan bisa dicopot, dijadiin pedang, terus ditambahin efek. Harusnya sih sah-sah aja ya kalau saya bilang SAF ini emang pionirnya kualitas action figure zaman sekarang. Terutama yang bentuknya non orang atau sesuatu yang berarmor gitu, SAF sih yang masih best. Kalau ngomongin artikulasi, SAF tuh dibanding action figure lain udah jauh banget lah kualitasnya. Apalagi ngebandingin sama action figure ya western atau barat-barat gitu udah beda level jauh. Yang paling penting buat saya sih siluet waktu lagi posingnya ya, kelihatannya tuh natural banget, udah nggak terlalu kasar kayak patah-patah segmen ala-ala mainan gitu. Ini sebuah fun fact ya, Guage tuh kan dulu si toy fotografi banget, jadi saya punya temen, ini perlu ditegaskan dulu nih, temen saya cewek dan dia non wibu. Impression dia pertama kali lihat SHF Vice tuh mainannya bagus banget, kayak orang, bisa diposein macam-macam kayak gini, lucu, nggak kelihatan kayak mainan. Sedangkan saya bawa SHF Oz nih satu lagi, kok beda sih sama yang ini, bukannya ini sama-sama Kamen Rider ya? Ya dari situ aja orang yang awam udah bisa ngebedain kan kualitasnya yang satu dengan yang lain tuh kayak gimana. Lanjut lagi bahas Photon Breaker. Ini efeknya super duper keren, super duper panjang banget, geula, very massive, very immersive. Jadi backpack jetpack Vice ini tuh namanya Photon Field Floater, dan ini langsung bisa dipakai gitu, mencet kode kan terus Vice-nya terbang-terbang. Cuma awalnya saya kira jetpack ini tuh bentukannya pas lagi ngebuka gini kan lebih ekspresif ya, kayak bisa terbang ternyata tidak, cuma gitu doang, mencet kode langsung bisa terbang. The more you know, dulu film Vice Paradise Lost tuh pernah tayang di Indonesia sekitar tahun 2004 apa 2005 gitu di Blitz Megaplex yang zaman sekarang namanya jadi CGV. Kakaknya teman saya nonton tuh, dia kayaknya dulu kuliahan deh, terus bertestimoni katanya pas premier tayang itu yang nonton di bioskop cuma 5 orang. Jujur waktu Vice tayang di TV Indonesia tuh saya nggak terlalu suka Kamen Rider karena vibes-nya dark dan kayak serem aja gitu nontonnya. Nggak tahu ya kenapa, mungkin saya dulu bocah penakut aja. Pertama kali nonton sampai tamat tuh zaman-zaman kuliah waktu tayang di channel Waku Waku Japan. Terus di situ baru tahu kayak anjing, Vice ternyata ceritanya sebagus ini. Terus gimmick yang saya suka tuh ini waktu Photon Field Floaternya tuh berubah jadi Bloody Cannon. Dor. Keren pas debutnya. Terus di movie Paradise Lost juga Vice Blaster ini kan jadi spotlight banget ya. Battle-nya lawan Orga pas lagi kayak finishing attack yang pakai semua tembakannya itu jujur keren sih. Tuh, di bentukan SAF, kalau lagi pose gini nggak kelihatan kayak mainan kan? Tapi nggak tahu kenapa ya, di zaman Heisei awal tuh Final Form dimunculinnya ya beneran kayak di 10 episode terakhir gitu. Tapi entah kenapa tetap memorable loh. Contoh, pas di episode terakhir kan Vice ini pakai Photon Breaker buat lawan boss terakhirnya ya. Tapi kocaknya tuh cara pakainya tidak lazim sih ya, karena desperate aja gitu. Jadi si Vice-nya tuh kayak lagi duduk di lantai gitu. Terus Photon Breaker-nya tuh sengaja di-extend panjang buat nusuk siapa namanya si Raja Orphenoknya. Anjing yang kasihan tuh di belakangnya ada si Kiba. Jadi kayak dipegangin gitu biar bosnya nggak kabur kemana-mana. Beres gitu final move-nya tetap pakai Rider Kick biar keren ya, tapi keren juga. Jadi salah satu adegan yang agak nyes gimana. Sedih anjing kalau ngelihat rivalitas antara Takumi sama si Kiba tuh. Kamen Rider tuh selalu bawa topik yang berat ya, kayak adu ideologi. Terus arahnya juga lebih ke abu-abu kan, gimana caranya Orphenok bisa hidup tanpa ngeganggu manusia. Terus manusianya juga gimana caranya mempertahankan diri dari Orphenok kalau misalnya tidak dilenyapkan.
Ketakutan saya buat part yang udah agak pudar warnanya ini bakal patah, ternyata tidak juga. Mau dicopot-copot, mau digerak-gerakin kayak gimana juga tetap solid-solid aja. Cuma yang beda ya itu warnanya aja jadi pudar. Sebenarnya kalau mau ngomongin seri akurat, Vice Blaster ini kan udah nggak pakai perintilan dari Vice biasa ya. Udah aja pakai utility yang ada di Vice Blaster. Contohnya kayak Vice Shot, terus Vice Phone. Tapi ya biar lebih Vice dan yang tadi saya bilang high value playability, jadi tetap aja dikasih aksesoris yang ada di Vice standar. As always, ini sebuah detail kecil yang sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana, tapi agak ganggu ya buat saya. Jadi si Vice tuh kalau mau pakai blaster, dia tuh megangnya pakai tangan kiri. Cuma tidak bisa ngegrip karena pakainya open hand doang. Jadi kalau mau pose pencet-pencet kayak gini, blasternya harus dipegang pakai tangan saya. Saya nggak tahu apakah SAF model lama kayak gini masih ada yang jual atau enggak. Meskipun kalian nemu second, saran saya ambil sih. Mulai dari seri Vice ya, berarti 2011 ke atas lah. Kalau zaman sekarang kan udah ada model kitnya Figurize standar ya. Gimana sih perbandingannya? Sebenarnya buat saya tidak apple to apple. SHF tuh vibes figurnya lebih kental, terutama di berat loh ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi berat tuh sangat amat mempengaruhi feels terhadap sebuah figur gitu loh. Semakin berat, semakin bagus sih buat saya. Kalau Figurize ya udah model kit mainan aja. Saran saya sih as per 2025, kalau kalian punya budget lebih sekitar 800 sampai jutaan, ya jawabannya udah jelas beli SHF lah. Udah jadi keren, bisa dimainin, ready to pajang. Figurize nggak jelek, tapi again, model kit tuh nggak bisa dibandingin sama figur, kualitas dan build-nya tuh jelas jauh beda lah. Ini perbandingan SHF Vice Blaster yang bentuknya lebih suits aktor sama SHF Axel Trial yang bentuknya masih awal-awal SHF yang tadi saya bilang kayak punya original design sendiri. Style dan waktu developmentnya mungkin beda sekitar 2 tahun ya dari Kamen Rider Double. Kelihatan jelas lah dari proporsi. Lebih spesifiknya coba aja lihat pantatnya. Lebih bagus mana Vice sama Axel. Dan ini perbandingan SHF Vice Blaster 2011 sama SHF Zero One tahun 2019. Rekomendasi dari saya, kualitas SHF tuh udah mulai terdefinisi mulai dari seri ZO ke atas. Nggak, lebih bagusnya lagi Zero One ke atas sih. Soalnya mulai dari material, painting, looks, artikulasi, semua produksiannya tuh udah over the top banget. Mau SHF apapun juga pasti bagus. Kalau zaman dulu kan masih angin-anginan, terutama yang punya painting metalik tadi, ya isunya sih bakal luntur ya. Itu terbukti kok. Contohnya kayak si Ryukin Knight Survive, terus ini Vice Blaster, apalagi seri Gaim. Deal breaker paling utama saya nggak lanjut jajan SAF tuh karena quality controlnya Bandai tuh jelek itu sumpah. Jadi waktu zaman-zaman Gaim tuh kan ngelihat di internet kayak, wah keren, ada Orange, ada Banana, ada Budo. Pas ngelihat di barang fisiknya, wah catnya belepotan, anjing ya pokoknya masih kurang bagus lah. Kalau sekarang sudah approved by Maraporesu Zerotsu. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Apakah kalian tertarik kalau gue mulai membahas tokusatsu? Ya nantilah ya kalau punya waktunya saya kontenin deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.